Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pendidikan Pancasila dengan tema kedua, bab kedua DEF dengan Bu dosen pengampu Susi Fitria Dewi, SSOS MSI, oleh saya sendiri yaitu Yanes Aryayu Andini dengan NIM 21079080, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan. Berbangsa dan bernegara salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS-1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan Presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Dapat dilihat bahwa dari contoh tersebut, terdapat sebuah ketidaktepatan pada nilai-nilai Pancasila, yang dimana tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pemilihan dan pengangkatan presiden dapat dilakukan kembali setelah habis masa jabatan 1 periode atau 5 tahun. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi Groundslack dan Wartelsaung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofi berdirinya suatu negara, yaitu setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur sebagai berikut, yaitu nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Reformasi ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Pancasila dapat dilihat ketika diminta pelafasan Pancasila. Hal ini memprihatinkan karena menunjukkan tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut, yaitu pengidentikan Pancasila dengan ideologi Indonesia, dikarenakan dengan ideologi penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. 1. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
1. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Keempat, kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.